warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bolo, jumpa lagi di podcast Kertas Kosong. Kenapa Kertas Kosong? Karena kita dan narasumber yang akan mewarnai lembaran-lembaran kosong itu. Oke, hari ini bersama Jijah di sini. Kalau biasanya Jijah sama Eci, ya pasti udah pada biasa nih lihat Jijah sama Eci. Kali ini Jijah bersama dengan dua narasumber keren. Ada Pak Subi dan juga Kang Iip De Yahya. Oke, sebelum kita bicara lebih lanjut, lebih banyak, kita sapa dulu kedua narasumber kita. Assalamualaikum Pak Subi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Subi ini adalah seorang penulis dan juga sekretaris tim PP2GD. Nah, hari ini kesempatan besar banget buat kita bisa berbicara dengan beliau, dan tak hanya beliau, di sini kita juga sudah terhubung lewat Zoom. Ada Kang Iip De Yahya. Assalamualaikum Kang Iip. Waalaikumsalam Mbak Jisa, Pak Subi, Mas Dwi dan pacitanku.com. Oke, Kang Iip gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, senang sekali bisa berjumpa dengan Kang Iip meskipun dalam ruang maya ya Kang Iip. Ya, sama-sama Mbak Jisa. Oke, jadi Bolo, Kang Iip ini adalah anggota dari Media Center PWNU Jabar. Dan beliau ini juga salah satu alumni Pondok Termas yang punya ikatan khusus dengan Kiai Hamid Dimyanti yang menjadi topik utama kita hari ini. Nah, langsung aja kita akan ngobrol lebih lanjut dengan kedua narasumber kita yang keren-keren ini. Satu pertanyaan pembuka buat Pak Subianto Munir. Pak, panjenengan ini kan pengarang dari penulis buku Jejak Juang Kiai Hamid Dimyanti ya. Oke, sebelum saya telisik lebih dalam, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang melatar belakangi atau yang men-trigger Pak Subianto Munir ini untuk membangunkan sosok Kiai Hamid Dimyanti yang mungkin sudah hampir terlupakan puluhan tahun ini? Bisa dijelaskan Pak Subi? Baik Mbak Jisa, sebelumnya kepada Bolo semuanya ya. Oke. Dan seluruh masyarakat Pacitan, baik yang di dalam Kabupaten Pacitan maupun yang jadi diaspora di seluruh tanah air, yang tentunya dengan info pada siang hari ini akan menggugah semangat kita untuk mengenang masa lalu, untuk start masa depan yang lebih bagus lagi. Sederhana sebenarnya. Jadi Kang Iip sama saya itu sama-sama alumni wartawan masa lalu. Alumni wartawan masa lalu. Kang Iip ini wartawan Pondok Pesantren Termas tahun 90-an. Saya wartawan Kementerian Agama Kabupaten Pacitan pada saat itu. Bertemulah kami berdua dalam event-event penulisan lokal waktu itu, dan kemudian kita berpisah lama. Berpisah lama puluhan tahun. Lama sekali berpisah. Nah, di tahun 2022 itu saya menduduki jabatan di pemerintahan, yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan Daya Sos ya, di Dinsos. Oh iya. Pacitan. Di bidang itu ada sub bidang yang menangani tentang kepalawanan yang ada di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah menggali potensi para pahlawan pejuang yang belum terakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah. Nah, Kiai Hamid ini adalah sosok ulama muda pada zamannya, 75 tahun yang lalu. Beliau memimpin pondok pesantren legendaris di Termas yang Kang Iip ada di sana. Nah, kemudian kisah tentang perjuangan ini nggak ada yang mengungkap sama sekali. Nggak ada yang selama mengungkap. 75 tahun. Nah, pada saat itu kami dengan posisi itu mendapatkan dokumen pemerintah bahwa seseorang yang punya jasa kepahlawanan di suatu wilayah di negara Indonesia ini ada hak untuk dihargai sebagai pahlawan nasional, tapi dengan syarat tertentu. Apa itu? Syaratnya adalah ada yang mengusulkan. Ada yang mengusulkan. Komunitas atau kelompok atau duriah yang mengusulkan seseorang itu menjadi pahlawan nasional melalui dinas sosial kabupaten yang disahkan oleh bupati, kemudian dikirim ke gubernur untuk mendapatkan rekomendasi gubernur, yang itu semua harus melalui tahapan akademis. Maka terbentuklah TP2GD tadi. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah.
di pusat namanya RTP2GN. Oh, Nah, gitu. ini kita sudah bergerak sekian tahun lamanya, tahun 2022 sampai hari ini. Dan Kiai Hamid Dimyati sebagai objek penelitian, objek pengusulan yang telah berjalan selama ini sudah clear di tingkat tahapan lokal. Sekarang posisi beliau sudah menjadi calon pahlawan nasional yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial dan Dewan Gelar Nasional. Nah, Kiai Hamid sendiri itu kan tak dikenal sebelumnya, tetapi nama beliau sudah dipakai sebagai nama jalan. Kalau Mbak Azizah pernah ke Taman Makam Pahlawan di Pacitan, ada Jalan Kiai Hamid Dimyati. Iya, betul. Di situ tertera nama itu, tapi kok tidak ada berkas-berkas lain yang menunjukkan dia pahlawan. Maka kita bekerja untuk itu. Tim ini bekerja bersama dengan berbagai dinas instansi yang terkait, dan kemudian kita sudah ajukan kepada pemerintah pusat. Oke, jadi itu yang melatar belakangi Pak Subianto Munir untuk menulis buku yang berjudul Jejak Juang Kiai Hamid Dimyati ini. Iya, Kiai Hamid Dimyati ya. Dimyati. Nggak pakai N ya. Oh, tapi sebelum maaf. lebih lanjut, kita ingin sampaikan pula bahwa penulisan buku ini adalah salah satu syarat dari sekian banyak persyaratan seseorang diajukan. Selain diusulkan oleh komunitas tadi, juga ada buku yang nulis tentang beliau. Alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk menulis ini. Sebelum jadi buku, kami telah bekerja sama dengan pacitan.com sekian tahun yang lalu ya. Kita menelisik ke berbagai wilayah, ke kampung-kampung untuk mencari situs-situs beliau. Oke, gitu ya Mbak ya. Baik, terima kasih Pak Subianto Munir, Pak Subi. Jadi mohon maaf untuk beberapa orang mungkin memang masih awam dengan sosok beliau ini, apalagi untuk yang latar belakangnya memang nggak religius, kan ada ya Pak beberapa orang yang seperti itu, termasuk saya. Saya juga dari kecamatan paling ujung perbatasan dengan Trenggalek, Kang Iip. Jadi saya kurang familiar, maka dari itu saya juga sangat bersyukur hari ini bisa jumpa dengan Pak Subi dan juga Kang Iip untuk mengenal sosok luar biasa yang ternyata ada di Pacitan begitu. Oke. Nah, setelah Pak Subi, saya ingin bertanya sama Kang Iip nih. Kang Iip ini kan alumni Pondok Termas ya? Ya, tahun 90. Betul. Nah, Kang Iip, berarti Kang Iip ini tahu secara pribadi mengenal sosok Kiai Hamid Dimyati ya? Nah, bisa diceritakan Kang Iip bagaimana Kang Iip mengenal sosok beliau? Kasih menggaakan? Ya, jadi sebagai santri tahun 86 sampai 1990, tentu kami tahu nama beliau karena beliau adalah salah satu pengasuh pesantren Termas dari tahun 1934 sampai 48. Tetapi mengenai riwayat hidupnya dan masa akhir hayatnya yang tragis, itu hanya sedikit saja yang kami dapatkan. Bahkan sampai saya pulang dari Termas itu masih ada riwayat desas-desus gitu ya Pak Subi, bahwa Kiai Hamid itu masih hidup gitu. Itu ya, itu ada banyak versi gitu, sehingga ini ada misteri yang belum bisa diungkap gitu. Nah, saya senang ketika kemudian Pak Subianto atas izin dari keluarga pesantren Termas mengajak saya untuk melakukan penelitian tentang Kiai Hamid, sehingga sejumlah data yang selama ini tersembunyi ini bisa kita dapatkan. Mungkin nanti bisa saya sampaikan temuan-temuan penting itu, yang ini ketemunya bertahap, Mbak Ziza, tidak sekaligus. Ada yang pada awal pengusulan itu dulu 2022 belum ketemu. Kemarin ini di akhir 2024 baru bisa ditemukan. Sehingga pada pengusulan yang kedua ini bisa kita sempurnakan dokumen sejarah tentang Kiai Hamid Dimyati. Oke, itu juga merupakan salah satu poin pertanyaan saya, Kang Iip. Kira-kira temuan apa aja? Soalnya dengar Kang Iip ini bergerilya sampai ke luar negeri juga ya, nyari info tentang beliau. Kebetulan ketika saya di Australia banyak waktu,
dan akses online mengenai dokumen sejarah itu eh, banyak diungkap sehingga saya bisa eh, mendapatkan data Kiai Hamid terutama pada masa Jepang ya, pada masa penjajahan Jepang tahun 42 sampai 1945. Oke, itu menarik sekali untuk kita bedah lebih lanjut. Tapi nanti dulu ya Kang Iip. Di awal ini saya mau bikin penonton wacitanku para bolo-bolo kita penasaran nih. Jadi bisa dideskripsikan singkat Kang Iip, kenapa gimana sosoknya begitu membekas kepada santri Termas sehingga panjenengan pun sampai dengan Pak Subi bertindak sedemikian rupa gitu. Penasaran nih Kang Iip saya. Kenapa begitu membekas gitu? Ya, Ki Hamid ini usianya masih muda sekali Masih muda. ketika memimpin pesantren Termas menggantikan ayahandanya, Kiai Dimyati. Kiai Dimyati itu salah satu ulama besar di Jawa pada saat itu yang santrinya datang dari seluruh Nusantara, bahkan dari Semenanjung Melayu. Jadi santrinya ada dari Malaysia, Singapura, Brunei, Patani, di Thailand. Nah, ketika estafet itu dilanjutkan oleh Kiai Hamid, itu beliau istilahnya sekarang tuh perform, mampu menunjukkan kemampuannya di usia yang sangat muda. Memang beliau dibantu oleh kiai-kiai senior yang sudah mengaji kepada ayahnya, seperti Kiai Ali Maksum dari Yogyakarta dan kiai-kiai yang lain. Nah, tetapi Kiai Hamid ini punya kelebihan, yaitu Lebih banget. memodernisasi pesantren Termas. Misalnya kalau izin itu pakai kartu izin, itu mulai beliau. Jadi nama santri itu tercatat by name, by address. Kalau keluar pesantren ada izinnya. Kemudian beliau juga membangun perpustakaan Maktabah At-Tarmasiyah yang dianggap sebagai perpustakaan pesantren paling lengkap saat itu di Jawa. Kemudian beliau juga punya kebiasaan selalu berdiskusi atau selalu ngendikan dalam bahasa Arab Tiga. sehingga santri yang ingin berkomunikasi dengan beliau mau tidak mau itu belajar bahasa Arab. Walaupun saat itu tidak diwajibkan seperti di Gontal ya. Tetapi santri itu berlomba-lomba eh, Mbak Giza di Termas itu eh, banyak santri senior yang datang ke Termas selain untuk tabarukan juga untuk mematangkan pengetahuannya. Sehingga di antara para santri ini lalu terjadi saling take and give. Jadi yang muda-muda belajar kepada yang sudah senior. Misalnya satu kesaksian itu dari Ki Holil ya. Ki Holil dari Tasikmalaya. Ya gimana Beliau tuh sangat Kang? sangat kagum sekali dengan eh, Ustadz muda ya. Waktu itu masih santri tapi sudah membantu mengajar namanya Gus Ali Maksum. Gus Ali ya. Jadi eh, Ki Holil ini, ajengan Holil ini kemudian meng- menghadap ke Gus Ali itu, Gus, eh, saya ingin ngaji. Jadi ke santri satu sama santri itu saling ngaji. Kemudian Gitu. beliau dikasih kitab oleh Gus Ali ini katanya, kamu baca kitab ini. Itu kitab Al-Husunul Hamidiyah. Ini kitab tauhid yang ini lumayan sulit Pak Subi. Jadi kalau mau itu di awal halaman yang agak unik secara nahwu solve-nya. Nah, itu ajengan Holil muda ini setengah mati itu belajar. Ini kitab kok susah sekali katanya. Pada saya ini sebelum ke Termas sudah hafal Alfiyah, sudah punya pengetahuan dasar yang dianggap cukup ya. Beliau tertantang setiap ngaji sama Gus Ali itu ngaji dibaca sorogan begitu, dibaca sama Gus Ali, salah, ulangi terus segitu ya. Sampai akhirnya selesailah beliau ngaji kitab Al-Husnul Hamidiyah itu dan kata Gus Ali, udah kamu sudah bisa baca kitab, nggak usah ngaji lagi sama saya, selesai kan?
Jadi antar santri itu begitu terjadi interaksi pada masa Kiai Hamid itu sehingga hampir semua alumni Tamas angkatannya Kiai Hamid ini menjadi alim ya, walaupun tidak semua menjadi kiai gitu. Nah, Jujur interaksi ya. saya, jujur saya masih awam banget dengan nama-nama kitab tersebut, tapi saya paham pasti itu kitab yang sulit. Dan terlihat banget kalau Kiai Haji Hamid Dimyati ini orangnya sangat kerja keras ya, pantang menyerah ya. Bisa Kang Iip? membangkitkan potensi semua santri untuk berinteraksi satu sama lain. Nah, dialog ilmiah semacam ini yang tidak mudah untuk diwujudkan di pesantren manapun. Dan di Termas waktu itu terjadi interaksi itu sehingga antar santri itu bisa saling memberikan, saling ngaji. Nah, kemudian Kiai Hamid sendiri tentu beliau mengampu sejumlah kitab dan beliau juga mulai merintis namanya Madrasah Nizamiyah. Kalau sekarang itu Ma'had Ali atau pesantren luhur, semacam perguruan tingginya ya di pesantren. Sekarang sudah established oleh Kemenag, namanya Ma'had Ali. Nah, ini Kiai Hamid ini termasuk salah satu perintis sistem pendidikan tinggi itu. Masya Allah, berarti beliau ini juga punya jiwa kepemimpinan ya, Kang, kalau saya mengatakan ya. Ya, betul. Betul. Itulah kenapa sangat membekas di hati para santri. Dan sebentar Kang Iip, saya akan beranjak dari Kang Iip ke Pak Subi nih. Oke. Pak Subi, kita bikin penonton kita penasaran nih. Tolong deskripsikan Kiai Haji Hamid Dimyati ini dalam 3 kata kunci. Coba Pak Subi, Baik. kira-kira apa nih? Jadi Ki Hamid ini adalah inspirator Inspirator. yang pertama ya. Kemudian dia adalah seorang muharik. Muharid. Tahu muharik? Oh, mohon maaf belum. Saya masih sangat awam. Orang Bisa yang dijelaskan sekalian mempunyai nih. gerakan yang luar biasa ya. Dia muharik, bergerak. Oh, Jadi begitu. bergerak dan dia Baik. bergerak dalam tanda kutip itu dia adalah seorang pejuang. Pejuang, inspirator, pejuang atau muharid, Dan dia seorang ulama. ulama. Oke, 3 kata kunci sosok Kiai Haji Hamid Dimyati, Bolo. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang lain, Oke. Pak Subi. Jadi dalam menyusun buku ini, tentunya Pak Subi ini membutuhkan sumber-sumber bahan-bahan, betul ya? Betul. Nah, kira-kira untuk sumbernya dapat dari mana aja, Pak Subi? Sebagaimana Kang Ip katakan tadi. Jadi ini bertahap ya. Bertahap. Dan kali ini buku yang Mbak Aziza pegang itu adalah cetakan kedua. Cetakan kedua. Dan masih akan revisi lagi. Akan revisi lagi. Revisi ketiga yang tadi Kang Ip sampaikan ada data baru di tahun 2024 yang diperoleh beliau dari negeri Belanda nanti ya. Jadi kalau ada data baru, buku Iya. yang sudah dicetak direvisi, Direvisi sampai kemudian sampai mendekati benar. Oh, Nah, ya begitu. gitu ya. Saya Nah, baru tahu nih. Oh iya, harus begitu kan. Soalnya Katanya masih awam. Kan buku itu kan ilmu baru. produk akademik ya. Kalau nggak sesuai dengan tahapan yang normatif kan dia nggak layak sebagai hasil karya akademik juga. Oke. Nah, kemudian kami memang terus terang di awal kami sangat terbantu dengan peran Pak di tanggung.com ya yang melacak beberapa data di media sosial. Oke, dari Kemudian bersama dengan teman-teman Pas di tanggung juga kita melacak posisi tempat situs yang paling utama yang memastikan beliau itu hidup atau mati. Tadi Kang If bilang sekian tahun yang lalu pernah dikira Kiai Hamid ini masih hidup gitu ya. Tinggal di mana, nggak mau pulang ke pondok macam-macam kan gosip-gosip itu. Nah, akhirnya pada tahun 2023 itulah kami bersama Pas di tanggung.com menghadiri tempat pemakaman dan tempat pembunuhannya. Pembunuhan? Iya, jadi Kiai Hamid ini adalah seorang, tadi saya bilang seorang pejuang. Iya. Dia atas jabatannya sebagai kepala urusan agama di Pacitan, kemudian sebagai ketua Masumi, dan sekaligus sebagai seorang anggota Hizbullah. Iya. Yang dia punya tanggung jawab untuk memimpin umat di Pacitan. Saat itu tahun 48 ada pemberontakan Partai Komunis Indonesia, pimpinan Muso Alimin di Madiun. Nah, Madiun dikuasai oleh PKI, Pacitan sebagai bagian dari Kepresidenan juga sudah dikuasai. Masyarakat di Pacitan mendapatkan serangan baik secara fisik maupun provokasi. Nah, Kiai Hamid muda ini sebagai ketua Masumi, sebagai kepala urusan agama, ingin melaporkan keadaan Pacitan ini kepada pemerintah pusat di Yogyakarta. Pada saat itu, ibu kota RI ada di Jogja, Mbak.
Lalu kemudian Sultan Hamengkubuwono berapa ya? Saya lupa berapanya ya. Beliau adalah Menteri Pertahanan RI saat itu. Nah, dalam rangka menuju ke sana itulah di Desa Glesung di Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, beliau ditangkap dengan para pengawalnya. Oh, Kiai Haji Hamid Dimyati ditangkap? Iya, kemudian beliau diarak ya, tahu diarak ya? Iya, iya. Digiring gitu ya, ke bareng. Desa Hargorejo, Kecamatan Tirtomoyo, masih Wonogiri. Antara Baturetno ke Tirtomoyo ini kira-kira sekitar 40 kiloan. Nah, beliau kemudian disekap di sana. Iya, disekap di sana beberapa hari oleh Algojo Partai Komunis ini di sebuah rumah di dekat Balai Desa Hargorejo. Kemudian setelah beberapa hari, kemudian beliau bersama dengan Bupati Sukoharjo, Kepala Polisi Wonogiri, kemudian para kepala KUA dan kepala pos dan lain-lain sebanyak sekitar 52 disekap di sana, dan kemudian dibunuhlah di sebuah luweng, ada jurang, nanti di foto ada di situ. Jurang itu di bawahnya luweng. Nah, kemudian Kiai ini bersama dengan para tahanan lain dibunuh di tempat ini oleh dua algojo. Ya Allah. Namanya Ahmad Gobang dan Suhodo namanya. Ini kami peroleh dari seorang narasumber asli di sana yang masih wilujeng waktu kita wawancara. Itu yang mau saya tanyakan juga, Pak Subi. Berarti kan ada sosok narasumber atau tokoh kunci atau saksi ya. Betul. Sehingga didapat data-data tersebut. Betul. Pada saat itu beliau usia 92 tahun. Masih bisa cerita runut tentang beliau. Tentang Kiai Hamid, berapa rombongannya, jam berapa dibawa ke lokasi. Pak Subi wawancara langsung? Iya, insya Allah untuk itu kita punya dokumennya. Nah, kemudian setelah beliau dibunuh di sana, kemudian dimakamkan sementara di Tirtomoyo ini, dan pada saatnya ketika TNI waktu itu masih belum punyai TNI ya, ABRI ya, ABRI waktu itu menguasai Solo dan sekitar. Kemudian jenazah Kiai Hamid dan para korban yang lain dipindahlah ke Taman Makam Pahlawan Juruk Surakarta. Kami juga sudah menemukan tempatnya, titiknya, nisannya, dan Dinas Sosial Surakarta sebagai lembaga dinas pemerintah yang bertanggung jawab terhadap keabsahan tempat keberadaan Kiai Hamid ini sudah mengakui melalui surat resminya kepada kami bahwa Kiai Hamid memang benar-benar dimakamkan di tempat ini dengan nama Kiai Hamid Dimyati. Berarti... Yang waktu itu masih di kawasan tempat pembunuhan itu, Mbak, nama Hamid Dimyati bukan tegas begitu, tapi samaran. Samaran? Ya. Apa itu samarannya? Nama samarannya adalah Kamidin Jadi. Kamidin Jadi. Kamidin Jadi. Iya, Termes, Jawa Timur. Oh. Nah, itu memang nama untuk menyamarkan beliau. Kenapa harus disamarkan, Pak? Pada saat itu kita harus mengatur strategi ya untuk sebuah keselamatan diri. Oh, begitu. Jadi ada kan nama Subianto misalnya, saya nama tua menjadi Kartorjo gitu ya. Ini bagian dari strategi pengamanan. Masalah keamanan. Pada saat itu memang nama ini untuk melindungi beliau. Baik. Meskipun demikian karena Partai Komunis saat itu memang mendominasi wilayah di sekitar sini ini, maka dimanapun sembunyi beliau dapat dideteksi perjalanannya sampai ke Glesung tadi. Gitu. Berarti, untuk sejarah tentang nama samaran ya. Iya. Untuk sumbernya, selain itu narasumber juga ada lagi kan? Ada. Jadi kita di Pacitan ini ada tokoh-tokoh yang ayahnya itu satu grup dalam Satuan Hizbullah di Pacitan pada tahun itu. Kemudian beliau juga berdakwah di Pacitan. Ada Kiai Umar Tumbu yang terkenal, yang sangat terkenal di wilayah barat Pacitan. Ini namanya adalah Umar Said ya. Dia terkenal dengan Umar Tumbu karena dia berdakwah pakai tumbu ya. Pakai tumbu. Jualan tumbu. Tumbu itu loh, Mbak, tempat beras yang besar. Oh, tempat beras. Tempat seperti Depok atau kalau yang masak ini apa ya, Mas Dwi ya? Pokoknya kalau zaman dulu itu namanya tumbu. Ya. Oh. Ya, jadi gitu. Jadi kamu tahu nggak apa namanya Depok? Tompo. Belum. Nah, masih tumbu awam. besar. Wah, ini pengetahuan baru nih, Bolo. Namanya tumbu. Nah, beliau satu grup halakoh dengan Kiai Hamid ini bersama dengan Mbah Kiai Nawawi.
Kiai Nawawi ini lurah Sidoarjo yang kemudian punya anak turun, salah satunya adalah Pak Gandong Mujono. Nah, beliau disejarahi oleh orang tuanya, kemudian bisa punya catatan-catatannya dan kami mendapatkannya. Oke. Lalu setelah itu ada beberapa tokoh lain, termasuk kita konsultasi dan wawancara dengan beberapa Duriah Termas yang selama ini beliau menyimpan rahasia kebaikan Kiai Hamid demi untuk kebaikan surganya gitu ya. Ya, berkenan untuk memberikan beberapa jawaban atas pertanyaan kami waktu Baik. kita membuat buku ini. Baik, sehingga terkumpullah data-data Ya. yang lebih valid lagi dan bisa dibuat untuk menyusun buku ini tadi. Ya, Baik. oke. Dari Pak Subi, sekarang giliran Kang Yahya nih. Saya mau tanya sama Kang Iip De Yahya. Gimana ceritanya Kang Iip di luar negeri? Katanya juga ini ya, sempat cari data-data juga ya. Bisa diceritain Kang Iip dan temuan-temuannya mungkin apa aja yang dibuat nyusun? Saya ada bahan yang bisa saya perlihatkan ya Mbak ya. Oke, Kang Biar Iip. biar runut. Tadi mungkin saya mengkoreksi sedikit dari Pak Subi, Sultan HB ke-9 waktu itu Pak Subi. Ya, dan Madiun Affair itu dipimpin oleh Muso dan Amir Saripudin. Baik. Ini ya Mbak, saya coba saya screen. Oke. Kiai Hamid Dimyati, tokoh Masyumi, Pacitan dan anggota KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang gugur saat bertugas. Baik. Nah, beliau mulai memimpin itu tahun 34 dan pada tahun 1938 itu ada wartawan ya eh, datang ke pesantren Termas. Ini koran namanya The Indies Koran. Kemudian dia melakukan reportase di Madiun, dia ke Ponorogo, kemudian ke Tegalsari, lalu ke Termas Pacitan. Itu menjelaskan, ini tahun 38 ya, Termas adalah pesantren terbesar yang jumlah santrinya mencapai 1.000 orang. Terletak di Desa Termas Pacitan, berusia lebih dari 250 tahun. Ini sumbernya ini juga mengagetkan buat kami dan masih kami cari maksudnya apa begitu. Santrinya berasal dari berbagai provinsi dan negara di Semenanjung Melayu. Ini dimuat pada tanggal 2, 5, dan 6 Agustus 1938 di koran The Indies Koran. Lalu tahun 38 juga pesantren Termas masuk dalam catatannya Residen Madiun, Dr. L. Adam. Dia menulis juga dan menjelaskan pada saat dia menulis itu Termas dipimpin oleh Kiai Hamid. Jadi Kiai Hamid ini sudah masuk di dalam sebuah jurnal atau majalah ilmiah namanya Majalah Jawa tahun 38 volume 18. Kemudian Ki Hamid Dimyati mulai dikenal secara nasional itu pada masa Jepang. Jadi pada tahun 43 tepatnya bulan eh, Juli 1943 Jepang mulai mengadakan pelatihan ulama ke Jawa. Jadi waktu itu Jawa dibagi dalam 20 karesidenan. Karesidenan itu kumpulan kabupaten-kabupaten. Pacitan ini masuk karesidenan Madiun. Nah, nanti di bawah kabupaten ada kabupatenaan, yaitu kumpulan kecamatan-kecamatan. Dan begitulah dulu sistemnya. Nah, angkatan pertama yang mewakili Madiun, salah satunya adalah Kiai Hamid Dimyati. Jadi beliau angkatan pertama eh, dengan banyak tokoh-tokoh lain. Jadi satu karesidenan ini 3 orang, kali 20 berarti tiap angkatan itu ada 60 orang. Dan nanti sampai akhir itu ada 17 angkatan. Kenapa beliau dipilih? Karena beliau memenuhi 4 syarat. Yang pertama punya pengaruh besar di kabupatennya. Jadi beliau terpilih yang pertama berarti yang paling berpengaruh pada saat itu di Pacitan. Yang kedua berbadan sehat dan bertenaga kuat. Yang ketiga bisa bahasa Indonesia dan bahasa daerah, bahasa Jawa, serta bisa menulis Latin. Ini syaratnya. Yang keempat siap mengikuti pelatihan selama 1 bulan di Jakarta.
Jadi Kiai Hamid mengikuti ini sehingga beliau mulai dikenal dan bergaul dengan ulama lain dari 20 karesidenan se-Jawa dan Madura. Eh, Masuk ke dalam elit ya di Madiun. Kalau di tingkat nasional ya, Mbak Jiza mungkin mengenal Chuo Sangiin yang kemudian menjadi Nggak pernah dengar BPUPKI kami. Iya. lalu menjadi PPKI. Kelas. Nah ya oke. Nah di tingkat karesidenan itu namanya Chuo Sangikai. Jadi namanya Shu Sangikai. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, nanti Chuo Sangiin itu jadi KNIP lalu jadi DPR. Nah, Shu Sangikai ini nanti jadi DPRD, dan di Pacitan juga nanti ada perwakilan juga. Nah, Ki Hamid ini eh, terpilih ketika Shu Sangikai Madiun dibentuk pertama kali. Ini sekali lagi menunjukkan ketokohan beliau. Lalu eh, setelah selesai pelatihan ulama tadi, Ki Hamid ini sesuai dengan arahan kemudian mendirikan Masyumi dan juga merintis Kementerian Agama di tingkat Karsidenan atau Syumuka. Nah, sesuai dengan temuan Pak Subianto, beliau memimpin Kementerian Agama di Kabupaten Pacitan. Itu sudah otomatis lah karena beliau adalah alumni pelatihan ulama pada masa Jepang itu. Nah, kemudian secara nasional, ketika Jepang ini membentuk berbagai gerakan, baik olahraga maupun yang lainnya, termasuk pencak silat. Nah, Ki Hamid ini adalah anggota Badan Penasehat Pusat Pimpinan Gerakan Latihan Pencak Silat secara nasional. Jadi sudah mulai ini masuk ke level nasional, ya. Lalu beliau akhirnya nanti setelah Indonesia merdeka, BPUPKI menjadi PPKI, lalu kemudian terbentuk KNIP, beliau terpilih menjadi anggota KNIP. Ini dibuktikan di dalam bukunya apa? Dilianur Parlemen Indonesia tahun 45 sampai 50. Nah, itu bukunya. Beliau tercatat ada di nomor 30. Kemudian ada catatan juga ketika beliau wafat nanti digantikan oleh Kiai Saifuddin Zuhri sebagai anggota KNIP dari Masyumi. Dan ada dokumen dari dokumen Belanda yang ditemukan kemudian ini maaf tidak masuk di PPT ini yang membuktikan bahwa Kiai Hamid betul anggota KNIP. Jadi ada dua sumber yang menyatakan beliau adalah anggota KNIP. Nah, ini tentang tadi yang diceritakan oleh Pak Subi. Jadi pada 20 Oktober 1948, Harian Merdeka yang terbit di Jakarta ini menurunkan headline ya, kalau sekarang itu namanya, tentang eh, pembunuhan kejam di wilayah Wonogiri. Nah, ini jelas ya, Mbak Jisa, dinyatakan Kiai Termas dan dua orang iparnya. Jadi jelas bahwa yang di antara korban yang dibunuh ini ada Kiai Termas. Nah, kalau Kiai Termas sudah jelas bukan siapa-siapa, yaitu Kiai Hamid Dimyati. Nah, ini di media lain, namanya Harian Pagi Nasional, ini dijelaskan Kiai Dimyati Masumi. Nah, jadi dua sumber ini menunjukkan bahwa betul Kiai Hamid ini menjadi korban kekejaman PKI Madiun yang waktu itu menyergap rombongan beliau di wilayah eh, Iya. Wonogiri. Sedikit lagi. Nah, di Harian Tapi Merdeka ini, mohon ya. maaf, mohon maaf, ini di tempat kami PPT-nya nggak jalan ini. Oh ya, nanti kami kirim aja. Baik. Nah, Oh. di Harian Merdeka itu juga dijelaskan setelah dikubur di dalam satu lubang seperti yang dijelaskan oleh Pak Subianto. Kemudian keesokan harinya itu dipindahkan makamnya ke Solo, ke Taman Pahlawan Jurug Solo. Itu ada pemakaman ulang dengan resmi dan itu dinyatakan Kiai Hamid Dimyati dan dua orang adik iparnya itu ikut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Solo. Nah, informasi ini
ini yang ketemu pada 2024 tadi yang saya jelaskan menjadi bukti penguat bahwa beliau betul menjadi korban dan kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Curug Solo. Begitulah yang apa ingin bisa saya sampaikan. Jadi Ki Ahmad Dimyati ini gugur saat bertugas sebagai Ketua Masyumi Pacitan dan sebagai anggota KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat atau DPR RI sekarang ini. Baik, dan informasi-informasi ini tadi juga Kang Iip temukan waktu di luar negeri. Yang saya sebagian. Terus adakah temuan lain yang mengejutkan Kang Iip mungkin selain itu tadi temuannya dalam bentuk apa ya? Tertulis di majalah gitu atau buku atau artikel informasi tentang beliau tadi? Kalau yang itu ditemukannya di koran lawas ya, koran lama. Kebetulan dokumennya masih tersimpan dengan baik di Perpustakaan Nasional di Jakarta, di Jalan Salemba Raya. Nah, jadi masih tersimpan koran yang terbit pada 20 Oktober 1948. Nah, koran inilah yang tidak pernah sampai ke Pacitan, kepada keluarga. Sudah meninggal, makamnya di mana, begitu. Nah, dengan adanya bukti ini, dokumen ini, maka sudah jelas, tidak ada keraguan lagi. Kiai Hamid ini memang menjadi korban keganasan PKI Madiun dan jenazahnya dimakamkan di Solo gitu. Itu sudah jelas karena di koran itu disebutkan begitu. Dan koran itu yang menulis orang Indonesia atau orang Iya. Di Indonesia. Memang ada dokumen di Belanda. Ini belum bisa diambil, Mbak, karena dokumennya sudah dalam bentuk mikrofilm, jadi sudah difoto itu ya korannya dalam mikrofilm. Kita tidak bisa meminta tolong kepada seseorang di Belanda gitu, teman kita, karena susah ini ya. Jadi memang harus dijujuk, Pak Subi. Kita harus ke Belanda, Pak. Iya. terbang sana kalau gitu. Ya, karena ini dokumennya sudah dalam bentuk mikrofilm, bacanya juga pakai alat khusus. Ini jadi susah. Tapi secara umum, koran harian Merdeka tadi yang terbit di Jakarta itu sudah cukup menjelaskan bahwa betul ada peristiwa tadi yang disebutkan Pak Supri. Jadi memang ada satu dokumen, satu koran yang terbit di Solo, eh, namanya Pasifik, itu terbit di Solo. Ini cukup detail menjelaskan kapan Kiai Hamid ditangkap, kemudian dieksekusi. Itu lebih detail. Nah, tetapi secara umum informasi tentang pembunuhan di Wonogiri dan pemakaman di Solo itu sudah dimuat dalam Harian Merdeka. Jadi, eh, pemerintah pada saat itu menyampaikan laporan lengkap, Mbak Jiza. Laporan lengkap melalui Radio Republik Indonesia. Wartawan Harian Merdeka yang di Jakarta kemudian mengutip pemberitaan ini sehingga membuat headline seperti tadi dijelaskan bahwa telah terjadi pembunuhan, di antara yang terbunuh adalah Kiai Termas dan dua orang iparnya. Kemudian setelah itu digali kembali luangnya dan dipindahkan semuanya ke eh, Taman Pahlawan Curug Solo. Dan ketika digali itu beneran ditemukan kerangka-kerangka Oh, bukan kerangka ya. atau Kerangka masih utuh. masih utuh. Karena baru 1 hari. Oh. Langsung ditemukan oleh TNI. Ya. Lalu diadakan pemakaman secara resmi, secara militer di Solo. Baik, terima kasih Kang Iip penjelasannya. Ada lagi mungkin info-info yang didapat waktu keluar negerinya kemana Kang Iip? Belanda atau Australia tadi sempat menyebut dua negara. Jadi waktu di Australia itu saya punya kesempatan waktu untuk mencari dokumen secara online. Jadi saya di Australia itu menjadi visiting researcher. Jadi saya jadi peneliti tamu di perpustakaan Monash University dan
saya punya akses khusus ke dokumen-dokumen Indonesia yang ada di basement Perpustakaan Monash. Oh, begitu. Baik, Kang Iip. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian saya beranjak ke Pak Subi lagi nih. Pak Subi, Ya. pertanyaan saya yang berikutnya, setelah buku tentang Kiai Hamid Dimyati ini terbit, adakah harapan atau target misi yang Pak Subi maksudkan, atau memang hanya ingin sekedar menulis tentang beliau saja supaya sejarahnya tidak terlupakan, bisa dibaca oleh generasi-generasi? Baik, terima kasih Mbak Lisa ya. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan pokok ini, saya ingin menambah informasi sedikit. Baik. Tadi yang terlewat, Kang Iip, kita juga mencari tahu siapa anak turun beliau ya. Jadi kita ketemu dengan dengan putri beliau. Jadi Kiai Hamid itu punya 2 anak, namanya Gus Adib, barepnya. Iya. Dan beliau punya 2 anak. Kemudian yang putri itu Tenkun Aminah. Nah, Gus Adib sudah wafat, Tenkun sekarang masih wilujeng, tinggal bersama putri dan cucunya di Jember. Waktu kita ngadakan seminar pertama di Pacitan, yang waktu itu Kang Iip belum bisa bergabung, kami mendapatkan informasi agak detail itu dari Ibu Tenkun Aminah ini. Waktu mengadakan seminar tentang Tentang beliau di SDKP di Pacitan. Nah, bener Kang Iip, jadi waktu itu kita ketika seminar, Bu Tenkun cerita bahwa pada suatu waktu beliau dihadirkan di pemakaman di TMP itu dengan satu janji dari anggota TNI yang menjadi perwira upacara di Taman Makam Pahlawan. Ibu sebagai putra Kiai Hamid almarhum, ini adalah makam ayahanda, tetapi belum bisa diberikan data lengkap, menunggu kepastian dari semuanya. Yang tadi ada nama samaran Kamidin. Jadi kemudian masih ada beberapa lagi yang harus dikonfirmasikan, dan nanti akan pada saatnya ketika keluarga dan pemerintah setempat melakukan hal untuk itu akan dipenuhi, dan dipenuhinya itu di tahun 2023 itu insya Allah. Jadi sumber utama juga dari beliau, dan beliau punya putra-putra yang lain yang cucu-cucu ya. Kalau tadi putri pertamanya di Jember, kemudian ada juga putrinya ada di Yogyakarta yang sekarang tinggal di komplek Masjid Joko Karyan, masjid yang sangat terkenal di Indonesia saat ini ya karena kelebihan-kelebihan manajemennya. Nah, ini sejarah yang sudah kita buat. Kita berharap kemudian kebetulan buku adalah salah satu syarat diterbitkannya sebuah usulan gelar pahlawan. Tidak sekedar untuk bikin buku sebenarnya Mbak Gita. Kita ingin pastikan bahwa apa yang telah dihimpun oleh para sejarawan, para peneliti, lebih khusus yang sudah dilakukan oleh Mas Iip baik di Australia maupun yang koneksinya yang di negeri Belanda itu bisa menjadi dokumen yang terstruktur, lalu dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi konsumsi publik bagi kita semuanya untuk generasi muda Pacitan pada umumnya. Baik. Kemudian kalau untuk Kang Iip sendiri, mungkin dengan terbitnya buku Jejak Juang Kiai Hamid Dimyati tadi, ada harapan ataukah sudah senada satu suara dengan Pak Subi bahwa supaya bisa menjadi rujukan sejarah juga? Betul, terutama untuk Menteri dan Umum Mas ya, ini buku yang wajib dibaca ya. Wajib dibaca. Hamid ini tidak lagi bersifat misteri, tetapi kisah yang nyata, yang ada bukti dan catatannya, baik yang ditemukan oleh Pak Subi maupun insya Allah akan ada peringatan Kiai Hamid Dimyati melengkapi haul para masyayikh termas yang lain. Peringatan? Haul. Haul. Oke, terima kasih Kang Iip. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih untuk kedua narasumber kita, Bolo. Jadi untuk Pak Subi dulu nih, kalau ada warisan atau pelajaran dari sosok Kiai Hamid Dimyati yang bisa dan atau harus mungkin wajib kita teladani, apa itu Pak Subi? Pertama adalah kepahlawanan beliau. Kepahlawanan. Kemudian yang kedua adalah sifat beliau sebagai ulama yang menularkan ilmunya kepada para santrinya, yang menjadikan seakan-akan Pulau Jawa ini menjadi satu wilayah
keulamaan yang beliau kuasai, karena dari tangan beliau muncullah ulama-ulama besar di tingkat nasional. Kayak Kiai Haji Ahmad Hasan Basir MA yang pernah memimpin Muhammadiyah, ada Kiai Maksum yang tadi disebutkan oleh Kang Iip, dan kiai-kiai yang lain di Jawa ini. Kalau di buku itu ada sekitar 60 lebih ulama-ulama Jawa pada itu belajar pada beliau. Itu yang terpenting buat kita semuanya. Baik, nih Bolo dari Pak Subi. Gimana kalau dari Kang Iip? Kalau ada warisan atau pelajaran penting dari sosok Kiai Hamid Dimyati? Apa itu yang harus kita pelajari atau wajib mungkin kita teruskan? Ya. Di satu sisi beliau adalah ulama yang alim, ulama yang menguasai keilmuan Islam secara mendalam. Di sisi lain beliau adalah seorang nasionalis. Sehingga ketika negara memanggil untuk mulai dari pelatihan ulama, penasehat pencaksilat, kemudian KNIP, beliau itu siap dan menyediakan dirinya. Bahkan beliau sampai mengorbankan nyawanya karena panggilan negara itu. Jadi saking cintanya kepada terbatas, pada tahun 48 beliau menghilangkan semua rasa takut, menerobos hutan, dan karena itulah beliau menjadi korban dari keganasan PKI Madiun. Baik. Sangat tujuan untuk melaporkan kondisi kepada pemimpin negara di ibu kota Yogyakarta pada saat itu. Nasionalismenya. Ya, selain seorang juga bagi para santri, kealiman beliau dalam usia muda bisa menjadi pelanjut pesantren Termas, dan keikhlasan beliau mendidik dua adiknya, Kiai Habib dan Kiai Haris, yang kemudian terbukti bisa melanjutkan pesantren Termas dan masih terus semakin maju sampai hari ini bisa tetap menjadi pesantren terbesar di Pacitan ya, Pak Subi. Ya. Ya, kalau saya itu lagi bola-bali masih awam Kang, saya tuh sama dunia perpondokan kan ada ya Kang ya, sebagian orang yang begitu ya, yang kalau latar belakangnya memang dari awal nggak terlalu religius gitu, bukan perpondokan gitu. Dan ini juga menjadi suatu ilmu baru buat kita yang mungkin latar belakangnya bukan dari pondok. Luar biasa banget, terima kasih Pak Subi dan juga Kang Iip sudah berbagi ilmunya, pengalamannya terkait sosok Kiai Hamid Dimyati ini yang merupakan salah satu tokoh penting di Pacitan ya Kang, ya Pak ya? Ya. Dan untuk buku ini wajib banget kita baca Bolo. Nah, kalau kita mau baca buku ini, punya buku ini kira-kira gimana nih Pak Subi caranya? Baik, tadi di akhir kan kita sampaikan bahwa buku ini adalah cetakan kedua, masih revisi, dan kami masih menunggu catatan-catatan dari Kang Iip juga dari Bandung. Oke, sudah mau direvisi kirim beliau, tadi, sudah kirim, dan insya Allah dalam waktu dekat akan kita gandakan. Nanti kita akan koordinasi dengan teman-teman dari IAPT, Ikatan Alumni Pondok Pesantren Termas yang ada di Pacitan. Barangkali beliau yang lebih luasa untuk menyampaikan kepada alumni maupun kepada masyarakat Pacitan. Tunggu tanggal mainnya ya untuk tunggu tanggal mainnya Bolo, passwordnya tunggu tanggal mainnya. Keren sekali Pak Subi, ini sangat membuat penasaran kita tentunya. Kira-kira kapan dan di mana kita bisa dapat buku ini, tunggu tanggal mainnya Bolo. Nanti pacitanku.com juga bakalan info dong, ya kan Pak Subi? Siap, kita kan kerjasama. Baik, saya kira pembicaraan kita sudah sangat luas sekali. Ini akan menjadi ilmu baru sekali lagi buat kita yang masih awam. Kang Iip dan juga Pak Subi tentang beliau dan juga sejarah-sejarah beliau yang ternyata luas cakupannya mencapai zaman-zaman terdahulu penjajahan saat itu yang saya pun belum hadir. Jadi tahu, terima kasih sekali waktunya Kang Iip dari Jabar langsung nih, dan juga Pak Subi. Yeah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya selaku orang awam yang ingin sekali mengetahui tentang buku ini, tentang sosok Kiai Hamid Dimyati. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan nggih Kang Iip dan juga Pak Subi. Alhamdulillah. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.